Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saya berada yang memiliki penyakit anxiety ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran psikosomatis, jangan menghabiskan biaya, waktu, umur dan uang ya untuk mencari obat mana lagi ya, herbal apa lagi ya, dokter mana lagi ya, terapis mana lagi ya, ustadz mana lagi ya yang harus saya datangi. Segera datangin kepada Allah, tersungkur, taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama, yang kedua bersyukur. Karena taubat itu akan membuka pintu rezeki, pintu rahmat. Rezeki itu kan kesehatan, kesembuhan juga rezeki. Nah, kemudian kita dengan apa? Dengan sholat taubat. Setiap hari sholat taubat. Mau habis maghrib boleh, habis zuhur boleh ya. Kemudian sebelum subuh boleh, sebelum asar boleh, sesudah maghrib, sudah isya juga boleh. Sepertiga malam terakhir bagus ya. Daripada sepertiga malam terakhir kebablasan terus, maka saya ajak kepada sahabat-sahabat untuk sholat taubatnya di ba'da maghrib. Nah, mau 2 rakaat silakan, mau 4 boleh, mau 6 boleh. Kemudian sesudah sholat taubat banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, datang seorang suami istri kepada Syekh Hasan Al Basri. Wahai saya punya kesulitan dalam hidup ini, tidak mendapat keturunan, udah bertahun-tahun saya berumah tangga. Bagaimana amalannya supaya bisa dapat keturunan? Kata Imam Hasan Al Basri, perbanyaklah taubat, istighfar kepada Allah. Yang kedua, ada petani juga. Saya petani, wahai Imam, saya bangkrut terus karena hama. Bagaimana caranya supaya amalannya, supaya panennya bagus? Kata Imam Hasan Al Basri, lakukanlah taubat dan istighfar perbanyak. Yang ketiga, ada yang datang lagi, wahai Allah, wahai Imam Hasan Al Basri, wahai Syekh, saya ini terlilit hutang, ekonomi sedang hancur-hancuran, gimana amalannya? Minta amalan. Oh, amalannya taubat, istighfar perbanyak. Nah, masya Allah. Jadi kita juga pengen sehat, pengen sembuh, maka istighfar, sholat taubat perbanyak ya, karena taubat akan membuka pintu rahmat Allah. Yang kedua, kita bersyukur. Loh, kenapa bersyukur padahal kita sakit? Kenapa harus bersyukur? Karena apa sakitnya? Lambung. Tapi jantung kan bagus. Berarti syukurin jantungnya. Sakit apa? Sakit dada, sesak, tapi kan mata masih melihat, telinga masih mendengar, kepala masih, otak masih berpikir, mulut masih bisa berkata-kata. Maka syukurilah ini masih ada. Apa yang dirasa? Wah, suka kesemutan, suka ngos-ngosan. Iya, tapi tangan dan kaki kan tidak stroke. Betul? Berarti yuk kita syukuri, bersyukur dulu. La in syakartum la azidanakum. Nah, kemudian tapi kan saya nggak enak terus hatinya, ketakutan terus, gimana Kang Asep, gimana mau bersyukur? Iya, tetapi masih hidup. Alhamdulillah masih dihidupkan. Saudara kita udah wafat, kemudian saudara kita ada di ICU, sedangkan Anda dan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka bersyukur atas hidup ini. Nah, ketika kita bersyukur dengan hidup ini, maka Allah akan berikan kesembuhan, kesehatan, ketenangan. La in syakartum la azidanakum. Akan Allah berikan kebahagiaan atau kesehatan yang organ-organ yang lainnya. Kemudian ikhtiar, nggak boleh dong, harus ikhtiar itu di jalan yang Allah ridhoi. Ke dokter silakan, ke psikiater silakan, ke terapis silakan, herbal silakan, medis silakan. Yang penting tidak menyalahi aturan Allah. Jangan berobat kepada yang membuat Allah murka. Itu aja. Karena ikhtiar kita adalah amal soleh kita. Sedangkan yang menyembuhkan hak Allah kapan saja yang tepat menurut Allah. Waktunya yang paling tepat, sembuhnya kapan kita? Terserah Allah, nggak tahu kita. Ya, kemudian herbalnya apa? Silakan. Yang udah punya habs bro, dari saya itu cukup. Habatus sauda, bipulan, propolis, udah di dalamnya udah ada 3 macam. Minum pagi sama malam, titik, habis makan ya. Yang kedua, yang udah punya ayamil, minum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan sore. Hanya 2 aja itu herbalnya ya, hanya itu herbalnya. Yang dari saya itu udah ikuti saran saya udah merasakan bagaimana psikosomatis, saya tenaga kesehatan udah lebih dari 20 tahun ya. Saya menghipnoterapi, kemudian menangani orang-orang yang ribuan psikosomatis juga. Nah, oleh karena itu
ikhtiar maksimalkan, doa maksimalkan, hasilnya serahkan kepada Allah. Hanya 2 aja herbalnya. Herbal habsro sama ayamil, sholawat perbanyak, istighfar perbanyak, senyumnya perbanyak. Berapa kali senyumnya? 30 menit sekali senyumnya dalam syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak di ICU, makasih ya Allah masih hidup. Senyumnya kayak gitu. Lihat anak tersenyum, lihat suami tersenyum, lihat istri tersenyum terus gitu. Ingat kepada Allah. Kemudian apalagi terapi air putih, setiap 1 jam air putihnya 1 gelas kecil. Ya. Yang ke-6 terapi nasi karbohidrat, terapi karbohidrat ini khusus yang psikosomatis. Terapi karbohidrat setiap 2 jam 7 atau 10 suap. Ya, sedikit aja. Atau 1 jam 5 suap, boleh. Kemudian terapi gula. Ini aneh kan? Tapi ajaib ya. Karena orang psikosomatis karena banyak mikirin penyakit, mikirin matian, maka cepat sekali ngedrop gulanya. Maka gulanya terapi air gula, boleh pakai teh, boleh tidak, boleh gulanya pasirnya, boleh pasirnya aja, boleh gula batunya saja. Setiap 2 jam 2 sendok makan. Nah, karena ini adalah butuh karbohidrat dan glukosa yang namanya psikosomatis, beda dengan GERD biasa. Beda dengan asam lambung biasa. Kalau asam lambung GERD karena psikosomatis, inilah terapinya. Dan terapi yang ke-8 adalah jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Tapi pastikan sudah makan, sudah minum teh manis 1 jam sebelumnya supaya ada tenaga energi baru dipakai jalan. Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Kalau ribuan orang Allah sembuhkan, maka kita pun gampang Allah sembuhkan. Tapi kurang tepat aja kita ikhtiarnya. Jangan ngikutin terapi yang bukan psikosomatis. Jangan ikutin cara makannya, cara minumnya yang bukan psikosomatis. Kalau psikosomatis 3 syaratnya untuk sembuh. 1 secara medis, psikologis, tauhid. 3 ini berbarengan lakukan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ke Kang Asep gimana? Boleh 3 hari sebelum datang, maka ini daftar dulu 0822 9921 9988. Nanti ketemu saya langsung. Minta ke Allah, ya Allah, kalau baik saya ketemu Kang Asep, pertemukan hamba gitu. Makanya dari Aceh didatangkan sama Allah, dari Makassar didatangkan sama Allah, dari Subang didatangkan sama Allah, dari Jawa Timur didatangkan, Jawa Tengah didatangkan. Kenapa? Itu minta ke Allah katanya. Beliau pada minta ternyata. Maka kalau jelek ya Allah, buruk menurut engkau, saya ketemu Kang Asep, jangan dipertemukan hamba. Tuh mintanya jelas ke Allah. Kalau bertemu saya jadi jelek, jadi buruk, jadi jauh sama engkau, jangan pertemukan saya dengan Kang Asep. Mintanya gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, karena kita nggak tahu, ya, bagus menurut kita, ternyata buruk menurut Allah. Atau bisa jadi buruk menurut kita, bagus menurut Allah. Kita nggak tahu apa-apa, Allah yang Maha Tahu. Maka minta petunjuk terus kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.